Ya anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyala jadi gubernur, bahkan jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngantuk, nanti saya mah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Wah, kalau sekarang kalau saja kalau lucu sama seorang politikus. Namanya COVID, lengkapnya COVID-19. Terima kasih sudah memenuhi saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya ya. Terima kasih karena kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Percayalah, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Katanya kamu punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I need you, I need you. Aku tak bisa lupakan kamu dari otakku. I love you. Aku boleh peluk kamu nggak? Boleh cium kamu? Kopit! 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 Ternyata cuma khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya baju jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sial hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo lah. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Can we surrender?
ada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tidak lucu. Tapi entah mengapa, semua yang hadir tertawa terpinggal-pinggal. Padahal, saya hanya menjentik-jentikan jari. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bawang. Semua tertawa. Bahkan, ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tidak merasa stolol itu. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya ini sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang, dan itu adalah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang, sekarang ini untuk menjadi pemimpin tak perlu cerdas maupun pintar, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, melainkan karena bakatnya disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting orang tak menyukai kamu. Kamu boleh berbohong ataupun ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar itu. Orang menertawaimu, tapi sebenarnya orang menyukaimu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Lalu saya mereka dandani najis seperti ini, didaftarkan pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya juga nggak tahu apa perbedaan pilkada dan pilkada. Tapi ada yang bilang pilkada nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Saya menang pilkada. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya orang yang lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itu kenapa saya bilang, betapa sial hidup saya. Betapa sial hidup saya. Dulu jadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin